Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak sekalian. Bertemu kembali bersama saya Pak Dian Pramana Putra dalam Matematika Wajib pada pokok bahasan sistem persamaan linear kuadrat dan sistem persamaan sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Ya, atau disingkat dengan SPLK dan SPKK. Ya. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pertidaksamaan rasional dan irasional dan pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi ini menjadi menjadi prasyarat untuk mempelajari pelajaran kita kali ini. Baik, langsung aja kita masuk ke pelajaran kita yang berikutnya, yaitu ini sistem persamaan linear kuadrat. Ya, bisa kita lihat di sini sistem persamaan linear kuadrat itu bentuknya ada dua, bentuk umumnya. Yang pertama bentuk eksplisit dan bentuk implisit. Ya, bentuk eksplisit itu ketika kedua persamaan sama-sama dalam bentuk Y sama dengan dan Y sama dengan. Bentuk implisit apabila kedua persamaan sama-sama berbentuk sama dengan 0 dan sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, jadi bentuk kedua ini sebenarnya sama, hanya beda letak X dan Y-nya saja. Kemudian, dengan syarat A, B, semua bilangan di sini ya, yaitu A, B, P, Q, R, kemudian A, B, C, kemudian P, Q, R, S, T, U, itu semua adalah bilangan real. Dengan catatan, si A ini tidak 0, kenapa? Kalau dia 0, maka menjadi persamaan konstan, bukan persamaan linear. Kemudian ini tidak 0 ya, P-nya. Kenapa? Kalau ini 0 menjadi fungsi linear gitu ya, bukan fungsi kuadrat, dan seterusnya. Baik, nah jadi karena yang dibahas adalah linear dan kuadrat, ya, kalau digrafikkan, fungsi linear itu berbentuk garis lurus, ya, kemudian fungsi kuadrat itu digrafikkan sebagai parabola, seperti parabola begini. Nah, jadi kita mau mencari hubungan dua kurva ini, ya, kurva lurus si garis dan kurva lengkung si parabola. Bagaimana hubungannya? Oke, sekarang kita masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama, substitusikan kedua persamaan. Yang Y sama dengan tadi kita substitusi. Kemudian kita akan mendapatkan nilai X. Kemudian nilai X-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Setelah itu kita dapat Y-nya kan, maka tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Nah, apabila ada soal yang bertanya tentang hubungan kedua grafik, maka kita pakai diskriminan ya. Diskriminannya lebih besar daripada 0 jika dia memiliki dua penyelesaian. Diskriminannya sama dengan 0 jika memiliki satu penyelesaian. Diskriminalnya lebih kecil dari 0 jika tidak memiliki penyelesaian atau tidak berpotongan sama sekali. Jadi kalau digrafikkan ya, saya contohkan kalau digrafikkan ini seperti ini. Kalau dia diskriminannya lebih besar dari 0, itu grafiknya seperti ini. Ini parabola, ini garis. Jadi ada dua penyelesaian titik potong. Kemudian kalau dia D sama dengan 0, dia grafiknya seperti ini. Ada kurva, kemudian ada garis, dia hanya menyinggung di satu titik. Kemudian kalau diskriminan lebih kecil dari 0, dia tidak menyinggung sama sekali seperti ini. Tidak ada titik potongnya, maka tidak ada himpunan penyelesaian. Begitu ya, ditentukan dari diskriminan. Baik, kita lanjut contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh 1. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ya. Katanya Y sama dengan 3X kurang 5 dan Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 7. Oke, karena ini sama-sama bentuk eksplisit ya, sama-sama bentuk eksplisit, sama-sama Y sama dengan, maka kita buat masukkan Y yang di atas ya dan Y yang di bawah ke Y yang di bawah. Boleh juga terbalik. Y yang di bawah masukkan Y yang ke atas boleh. Karena huruf Y itu sama dengan huruf Y. Kan gitu ya. Kan Y sama dengan Y. Y yang di kiri itu ambil yang di atas. Boleh ya. Yaitu 3X kurang 5. Sama dengan Y yang di kanan ambil yang di bawah. Berarti X kuadrat dikurang 5X ditambah 7. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Kita pindahkan mereka semua ke satu ruas ya menjadi apa? Ayo ini pindahin aja X kuadratnya negatif X kuadrat ya kan dikurang atau ditambah 3X kemudian ditambah 5X kemudian dikurang 5 dikurang 7 sama dengan 0 gitu ya. Ya, pindah semua mereka ke ruas kiri. Oke, bisa semua sampai sini ya.
Oke, sehingga diperoleh negatif X kuadrat ditambah 8X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kita kali dengan negatif semua, ya biar gampang X-nya. Jadinya X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Udah sampai gini kita apakan? Iya, kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi berapa kali berapa sama dengan 12 dikurangkan atau disejumlahkan minus 8. Ayo. Berarti 6 sama 2 ya, benar ya. Berarti negatif 2 dan negatif 6. Sehingga dapat di sini X sama dengan 2, di sini X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Nah, setelah kita dapat nilai X, kita substitusi nilai X ke salah satu, mana yang paling gampang. Oke, untuk X sama dengan 2, kita substitusi kemana? Yang paling gampang tuh yang atas ya. Yang atas ini yang paling gampang memang. Berarti Y sama dengan 3X kurang 5. Pertanyaannya mungkin, Pak, boleh nggak saya masukkan ke yang bawah? Boleh. Pasti hasilnya sama, ya. Tapi agak ribet kan pakai kuadrat-kuadrat. Jadi mendingan kita mempermudah diri sendiri untuk memasukkan ke yang paling mudah. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3 dikali 2 kurang 5. Dapatlah 6 kurang 5 ya, berarti sama dengan 1. Berarti dari sini titiknya adalah X, Y, berarti 2,1. Kemudian untuk nilai X yang kedua adalah X sama dengan 6. Kita masukkan X sama dengan 6, berarti Y sama dengan 3 dikali 6 kurang 5. Oke. Jadi sebentar, ini harusnya nggak ada tutup kurungnya ya. Oke. Nah, berarti jadi berapa ini? 18 dikurang 5. Berarti sama dengan 13. Sehingga titik potongnya adalah 6,13. Nah, karena ada dua titik potong, ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,1 dan 6,13. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah iya, D ya, 2,1 dan 6,13. Nah, kalau kita sketsakan karena ada dua titik potong, dia seolah-olah seperti ini. Ini fungsi kuadratnya ya. Nah, kemudian ini garisnya. Maka dia berpotongan tuh di dua titik. Nah, kecek-keceknya ini adalah si 2,1 dan ini adalah 6,13. Itu maksudnya kalau kita sketkan ke dalam bentuk grafik. Baik, kita lanjut ke contoh 2. Nah, di contoh 2 kali ini bentuknya mirip ya dengan bentuk implisit karena sama-sama sama dengan 0 ya. Jadi si X tambah Y sama dengan 0 dan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita buat menjadi sama dengan 0 sebenarnya. Bisa kita buat menjadi gini. Ya, sama dengan 0 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan ini. Boleh juga sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak salah, tapi kalau kita biarkan dia seperti ini akan mempersulit kita. Kenapa? Karena di sini variabelnya ada 2 dalam satu persamaan. Jadi kalau 2 variabel satu persamaan, kalau kita pindahin satu ruas ya, coba kita pindahin ke satu ruas, ini kan akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang X dikurang Y tambah 8 sama dengan 0. Jadi dua persamaan ini diringkas menjadi satu persamaan dengan 2 variabel, yaitu X kuadrat, Y dan Y kuadrat. Ya, 2 variabel X dan Y. Nah, ini nggak bisa diselesaikan. 2 variabel dalam satu persamaan itu nggak bisa diselesaikan. Ya, itu penyelesaiannya banyak sekali, yaitu X dan Y elemen real, begitu saja ya. Nah, jadi ini nggak bisa diselesaikan. Caranya bagaimana supaya bisa? Nah, jadi jangan dibuat seperti ini. Dibuatlah dalam bentuk salah satu yang paling sederhana di atas. Yang sederhana di atas kan adalah X tambah Y sama dengan 0 ya. Nah, ini boleh kita buat menjadi 2, yaitu boleh menjadi X sama dengan
pindahin Y-nya ke kanan jadi negatif Y, atau boleh Y sama dengan pindahin X-nya ke kanan jadi negatif X. Nah, boleh dibuat seperti ini. Nah, baru kita masukkan X atau Y-nya ke persamaan 2. Nah, gitu. Lihat yang paling gampang. Nah, ini untuk soal ini mau kalian masukkan X sama kalian masukkan X boleh, mau kalian masukkan Y boleh. Nah, coba ya kita masukkan Y ya, Y kita buat. Berarti kita masukkan, kita pilih ini misalnya. Pak, mau pilih X boleh? Boleh, silakan. Ya, soalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Oke, kita masukkan si Y sama dengan minus X kemari. Ya, gantikan Y dengan minus X. Berarti X kuadrat ditambah minus X. Sorry ya, Y sama dengan minus X tadi kita misalkan ya. Hampir typo. Nih. Sebentar. Iya. Y kita ganti dengan minus X kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga jadi lebih mudah karena dia menjadi satu variabel saja. Yaitu menjadi X kuadrat saja. Ah, gini. Sehingga X kuadrat tambah X kuadrat, 2X kuadrat ditambah 8 sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat sama dengan negatif 8. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini soalnya kurang tepat. Ya, ini harusnya, mohon maaf sekali, baru saya ingat, di sini negatif ya. Kalau ini kita biarkan, dia tidak akan ada jawabannya. Ya, sementara di option itu harus ada jawaban, mohon maaf. Ini saya ralat. Ya, ini menjadi kurang 8, kurang 8, kurang 8, kurang 8. Supaya jadi positif 8 dan ada jawabannya. Kalau nggak begitu jadi imajiner nantinya dia ya. Oke. Oke, begini. Sehingga X kuadrat kita lanjut menjadi 8 dibagi 2, yaitu 4. Sehingga X di sini menjadi plus minus akar 4. Berarti ada 2. Ya, X1 sama dengan positif 2. X2 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang gampang. Siapa? Yang pertama yang gampang ya. Yang pertama yang gampang. Karena, atau masukkan lagi kemari pun boleh. Kemari. Ini berdua ini kita masukkan ke sini. Ya, boleh. Ini menjadi apa? Untuk X1 sama dengan 2, maka Y1 sama dengan min 2. Sorry, min 2 gitu ya. Maaf. Oke, ini min 2. Karena X-nya 2 ya. Berarti jadi min buka kurung 2. Kan persamaannya Y sama dengan min X gitu ya. Nah, berarti Y1-nya negatif 2. Sehingga titiknya adalah 2, negatif 2. Oke, kemudian untuk X2 sama dengan negatif 2. Maka Y2 sama dengan min 2. Nah, ini yang min 2. Jadi min 2 sama dengan 2. Sehingga titiknya adalah min 2, 2. Oke, kita lihat di option. Yang menjadi penyelesaiannya adalah berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 2, min 2, 2. Mana jawabannya? Iya, A ya, 2, min 2, min 2, 2. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh 3 soal UN ini ya sebenarnya tahun 95 ya, dulu namanya Eptanas, Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional. Baik, di soal ini ya, tahun 95 siapa yang sudah lahir? Belum ada ya. Oke, nah, jadi soal seperti ini bisa banyak kita selesaikan ya. Banyak cara. Oke, jadi di sini, tapi kita ambil cara yang paling mudah. Katanya X kurang Y sama dengan 1. Ini yang paling gampang. Nah, usahakan cari yang paling gampang, itu akan disubstitusi ke yang susah. Nah, gitu ya. Karena ini paling gampang, jadi ini kita misalkan. Ini yang kita substitusi ke yang susah. Nah, tapi bentuknya apakah Y sama dengan atau X sama dengan, Pak? Nah, gitu ya. Cari yang paling gampang penyelesaiannya. Kalau kita substitusikan X ini berubah jadi Y, akan menjadi Y kuadrat dan Y.
Kalau kita masukkan Y menjadi X, akan menjadi X semuanya. Nah, jadi tergantung kamu yang paling gampang yang mana. Ya, dalam hal ini saya akan mengambil Y sama dengan. Kenapa? Karena saya tidak akan mengkuadrat-kuadratkan. Kerja saya lebih gampang gitu. Coba kita ambil dua-dua ya. Kalau saya ambil Y, kalau kita buat dua di sini. Kalau kita ambil X, dia menjadi 1 tambah Y. Kalau kita ambil Y, dia menjadi X kurang 1. Begitu ya. Nah, yang susahnya adalah X kuadrat dikurang 6X, atau persamaan keduanya ya, dikurang Y tambah 5 sama dengan 0. Kan ini nih. Coba kita masukkan X. Kita gantikan X menjadi 1 tambah Y. Berarti kan ini menjadi 1 tambah Y kuadrat dikurang 6 kali 1 tambah Y dikurang Y tambah 5 sama dengan 0. Kalau kita masukkan dia, Y-nya yang diganti dengan X, maka menjadi satu lagi ya di sini, menjadi X kuadrat dikurang 6X dikurang Y-nya saja yang berganti, menjadi X kurang 1 ditambah 5 sama dengan 0. Mana menurut kalian yang paling gampang? Memasukkan X atau memasukkan Y? Iya, kalau menurut saya memasukkan Y, menghemat waktu. Karena kita nggak perlu mengkuadrat-kuadratkan lagi nih. Ini kan mengkuadratkan Y lagi, habis itu mengalihkan Y lagi. Kalau ini nggak perlu mengkuadratkan, ini sudah kuadrat X-nya. Jadi ini sederhananya menjadi X kuadrat dikurang 6X dikurang X ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga lebih sederhana menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 sama dengan 0. Kan lebih simpel. Ketimbang kalian menggunakan ini menjadi 1 tambah 2Y tambah Y kuadrat dikurang 6Y kurang 6 gitu ya, dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0 bla bla bla, belum lagi menyederhanakannya. Nah, jadi lebih simpel yang ini. Boleh, pilih yang paling simpel. Sehingga ini kita tinggalkan saja, kita beralih ke yang ini. Sehingga ini menjadi, kita faktorkan ya, kurang 1 dan kurang 6. Di sini dapatlah X sama dengan 1, dan di sini dapatlah X sama dengan 6. Nah, sekarang masukkan X sama dengan 1 dan X sama dengan 6 ke yang kita misalkan. Yang kita misalkan tadi kan yang gini kan. Ini jadi ini. Kan gitu kan. Yang ini tadi jadi ini. Ya, kita ambil yang ini aja. Nah, katanya untuk X sama dengan 1, masukkan ke Y sama dengan X kurang 1. Berarti X1-nya adalah 1, maka Y1-nya adalah 1 kurang 1. Maka sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian X2-nya adalah 6, maka Y2-nya adalah 6 kurang 1 sama dengan 5. Sehingga penyelesaiannya adalah 1,0 dan 6,5. Ya. Tapi yang ditanya di soal hanya X1 tambah X2. Berarti hanya ini saja sebenarnya, nggak perlu dicari tadi ya. Nah, hanya ini saja. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu seharusnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Ada UTBK ya. Ini masih seger ya, UTBK tahun 2019. Diketahui sistem persamaan Y sama dengan MX ditambah C ya. Ini MX ditambah M ini harusnya ya. MX ditambah M, ini salah typo ya. Jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian, maka jumlah semua nilai M-nya berapa? Baik, karena yang dibentuk eksplisit, sama-sama Y sama dengan, maka kita bentuk Y sama dengan Y, gitu ya. Y sama dengan Y. Y yang di kiri adalah minus MX ditambah M, kemudian Y yang di kanan, yang di bawah, yaitu X tambah 4 kuadrat. Yuk kita sederhanakan menjadi minus MX ditambah M sama dengan kuadrat kan? X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Pindahin satu ruas, berarti X kuadrat, langsung aja ya, ini pindahin ke kanan, berarti ditambah 8X ditambah MX, gitu ya, ditambah 16 dikurang M sama dengan 0. Ya, ini udah di ruas kiri kanan semua dan dikali negatif. Nah, inilah dia hasilnya ya. Oke, nah
di sini kita gabungin berarti X kuadrat ditambah 8 tambah M. X ditambah 16 dikurang M sama dengan 0. Gunanya apa Bapak buat seperti ini? Supaya kita tahu, mana A-nya, ya, ini A yaitu 1, ini B, dan ini C pada persamaan kuadrat. Karena dibilangnya tepat satu penyelesaian, ya tepat satu penyelesaian, maka tadi di materi tadi, syaratnya diskriminan itu sama dengan 0. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Makanya kita butuh ABC-nya di sini. Dari persamaan kuadrat, hasil substitusi yang atas ke yang bawah. Nah, gitu. Substitusi atas ke bawah, dapatlah persamaan kuadratnya, tentukan ABC-nya, masukkan ke rumus. Oke, kita masukkan ke rumus, jadinya diskriminan ya, syarat satu penyelesaian, yaitu diskriminan sama dengan 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B siapa? B itu adalah 8 ditambah M kuadrat dikurang 4 kali 1. Ya, C itu adalah 16 dikurang M sama dengan 0. Ayo faktor jabarkan. Berarti 64 ditambah 8 kali 2. 16M ditambah M kuadrat dikurang 64 ditambah 4M sama dengan 0. Oke, ternyata 64-nya habis. Ya, jadi tinggal M kuadrat ditambah 20M sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita faktorkan ya, karena pertanyaan adalah jumlah semua nilai M. Sebenarnya ini ada cara cepatnya ya, karena ini memiliki penyelesaian M1 dan M2. Bentuk persamaan kuadrat ini kalau M1 ditambah M2 itu rumusnya minus B per A, rumus cepatnya. Berarti minus B-nya itu ini 20 per A, A-nya itu ini 1. Berarti jawabannya minus 20. Kalau seperti ini dapat langsung jawabannya. Tapi kalau kalian lupa rumus cepat ini, kalian bisa memfaktorkan, yaitu M buka kurung, M tambah 20. Sehingga di sini dapatnya M sama dengan 0, di sini dapatnya M sama dengan negatif 20. Di sinilah M1, sinilah M2. Sehingga M1 ditambah M2 adalah 0 kurang 20, yaitu negatif 20 begitu. Ya, pakai cara cepat boleh, pakai cara konsep pun boleh. Oke, kita masuk bentuk yang berikutnya adalah sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Kali ini bentuknya adalah bentuk kuadrat atas dan bawah. Kalau tadi yang atas bentuk linier, bawah bentuk kuadrat. Kalau sekarang bentuk kuadrat dua-dua. Oke, karena dua-dua kuadrat, maka dua-duanya berbentuk kurva parabola. Ada yang sama-sama ke atas, ada yang sama-sama ke bawah, dan ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Begitu dia ya. Kalau kalian ingat kembali fungsi kuadrat di kelas 9 ya, itu banyak kriteria fungsi kuadrat. Buka lagi bukunya fungsi kuadrat di kelas 9 ya. Baik, langkahnya sama dengan langkah sistem persamaan linear kuadrat ya. Sama, persis sama. Langsung aja kita ke contoh ya, di soal UTBK tahun 2019 juga ya. Ini lagi hangat ya, masih hangat tahun 2019, 2 tahun yang lalu nih. Soal UTBK-nya. Oke, kita lihat. Diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan 13 dan X kuadrat dikurang Y sama dengan 1. Maka nilai X kuadrat tambah 2Y berapa? Nah, kita tetap dilihat ya, mana yang paling gampang, atas atau yang bawah. Nah, pasti ada yang gampang lah di antara kedua itu ya. Nah, yang bawah yang gampang. Nah, jadi kita mulai dari yang bawah. X kuadrat dikurang Y sama dengan 1. Nah, ini mau kita substitusi ke atas. Mana yang mau kita substitusi? Y-nya dijadikan X kuadrat atau X kuadratnya dijadikan Y? Iya, berdasarkan contoh sebelumnya tadi ya, cari yang paling gampang ya. Jadi ini lebih gampang X kuadrat ini kita ganti supaya kita nggak mengkuadratkan lagi. Coba kita buat dalam X kuadrat. Kan jadi X kuadrat sama dengan 1 ditambah Y.
Berarti ini kita ganti dengan 1 tambah Y. Sehingga soal yang harusnya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan 13, kita tinggal substitusikan X kuadratnya menjadi 1 tambah Y. Ditambah Y kuadrat dikurang 2Y kurang 13 sama dengan 0. Jadi persamaannya dalam bentuk Y. Boleh begini Pak, dalam bentuk Y. Boleh, nggak masalah. Yang penting gampang menyelesaikannya. Oke, sehingga ini kita sederhanakan menjadi Y kuadrat dikurang Y ya, minus 2 ditambah Y, berarti ini 1 kurang 13 menjadi kurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita apakan lagi? Kita faktorkan menjadi Y, dan Y menjadi apa ini? Dikurang berapa? Ayo, berapa kali berapa min 12 dijumlahin min 1? Iya, positif 3 dan negatif 4. Begitu ya? Iya, sehingga diperoleh di sini Y sama dengan negatif 3, di sini Y sama dengan 4. Oke, ada Y1, ada Y2. Untuk Y1 sama dengan negatif 3, kita masukkan ke permisalan kita tadi. Permisalan kita tadi adalah X kuadrat sama dengan 1 ditambah Y. Berarti ini X kuadratnya bernilai 1 tambah negatif 3. Berapa 1 tambah negatif 3? Iya, negatif 2. Apakah mungkin ada suatu bilangan dikuadratkan negatif 2? Iya, tidak mungkin. Maka ini tidak memenuhi. Sehingga Y2-nya adalah 4. Kita masukkan lagi. X kuadrat adalah 1 tambah 4 sama dengan 5. Boleh X kuadrat sama dengan 5? Boleh. Ya, boleh. Berarti ini memenuhi. Sehingga Y2, Y-nya adalah 4, X kuadratnya adalah 5. Sehingga soalnya X kuadrat ditambah 2Y menjadi X kuadrat tadi berapa? Iya, 5 ditambah 2 kali Y-nya berapa? 4. Sehingga 4 kali 2, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah D. Begitu ya. Baik, nah untuk soal yang ini, untuk soal yang nomor 2 dan nomor 2, ini saya skip karena ini untuk kalian tugas ya, bagaimana cara menyelesaikan ini, mirip dengan penyelesaian soal nomor contoh 1. Baik, kemudian kita lompat ke soal ketiga, yaitu jika 2A tambah 1 kecil 0, grafik ini bersinggungan dengan grafik ini, maka A kuadrat tambah 1 berapa? Baik, kita ambil banyak sekali ya informasi dari sini. Yang pertama 2A tambah 1 kecil 0. 2A tambah 1 kecil 0. Berarti 2A kecil negatif 1, berarti A kecil negatif setengah. Simpan. Kemudian katanya grafik ini dan grafik ini bersinggungan. Substitusi. Ya, katanya Y sama dengan X kuadrat dikurang 4AX ditambah A. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X. Ya, kita samakan. Ya, berarti ini menjadi X kuadrat dikurang 4AX ditambah A itu sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X. Pindahin semua ke kiri, berarti jadinya negatif X kuadrat, begitu ya. Baru dikurang 4AX dikurang 2X tambah A sama dengan 0. Atau kita kali semua dengan negatif ya, biar nggak susah. Jadi X kuadrat ditambah 4AX ditambah 2X tambah, kurang A ini ya. Oke. Ini dikurang A sama dengan 0. Oke, kalau kita gabungin menjadi 4A tambah 2 ini ya. X dikurang A sama dengan 0. Ya, ini kita syaratkan ya, karena syaratnya tadi adalah bersinggungan. Syaratnya itu diskriminan sama dengan 0. Bersinggungan ini artinya satu penyelesaian. Tadi ya, mirip dengan gambar. Berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. B-nya itu ini B. Yang A-nya itu ini, depannya 1. Ini C-nya. Berarti 4A tambah 2 kuadrat
dikurang 4 kali 1 dikali negatif A sama dengan 0. Berarti ini berapa? 16A kuadrat. Kemudian ditambah berapa itu? 16 lagi ya. 16A ditambah 4. Kemudian ditambah 4A sama dengan 0. Iya. Jadi dapatnya 16A kuadrat ditambah 20A ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita bagi 4 semua, sehingga diperoleh 4A kuadrat ditambah 5A tambah 1 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan? Bisa ya, 4A dan A. 1 dan 1. Ya, tambah semua lah ini ya. Ya kan? Iya, berarti di sini dapatnya 4A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan min 1/4. Atau yang di sini A tambah 1 sama dengan 0, maka A sama dengan min 1. Nah, katanya diminta A itu lebih kecil dari min setengah. Yang mana itu? Lebih kecil dari min setengah. Iya, ini dia min 1. Ya, min 1/4 tuh lebih besar dari min setengah. Sehingga kita pakai A-nya yang ini. Jadi A kuadrat tambah 1, kita pakai yang ini. Berarti min 1 kuadrat tambah 1. Jawabannya 2. Oke. Sekian dulu untuk hari ini. Bisa kalian ulangi lagi apabila kurang paham. Semoga bisa membantu dalam menyelesaikan latihan dan kuis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.